Kabar semuanya teman-teman? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul semua nih di acara malam ini, ya kan? Nah, keadaan yang sehat walafiat ya, semoga kita bisa tercerahkan dengan pembelajaran malam ini. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir materi kita yang kami tunggu-tunggu yang akan mengupas tuntas sebuah bisnis yang menyentuh hajat hidup banyak orang. Saya juga sebenarnya penasaran. Saya juga sebenarnya pengen belajar apa sih yang mau dikupas tentang bisnis hari ini. Tentu kalau kita melihat bahwa kebutuhan manusia ini ada dua gitu, ada dua, yaitu kesehatan dan finansial. Mudah-mudahan ini bisa terjawab, apalagi sekarang ini di Indonesia bahkan dunia isu kesehatan itu sangat mahal sekali, bahkan dikejar-kejar. Nah, ini akan mudah-mudahan menjadi sebuah solusi buat kita semua dengan pemaparan sebentar ini menjadi solusi yang bisa kita jalankan, yang bisa menjawab tantangan hari ini. Karena memang dunia sekarang ini lagi dilanda oleh pandemi ya, yang entah kapan akan berakhir. Tapi bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa bertahan di dalam keadaan apapun. Nah, hari ini pemateri kali ini akan dibawakan seorang ibu rumah tangga dan dia kebetulan praktisi kesehatan. Nah, nanti bagi yang penasaran, dia sekarang lagi menjalankan metode Mariam dalam hal persalinan. Saya juga penasaran sebenarnya. Saya juga mau nanya, malu gitu. Soalnya saya kan gak mungkin hamil gitu kan. Mungkin nanti suatu saat kalau ada yang tertarik boleh japrian sama pemateri kita yaitu Sri Wahyuni Bedu. Oke, tanpa lama-lama lagi, saya juga penasaran, saya juga ingin belajar. Tentu teman-teman juga ingin belajar. Saya langsung menyerahkan layar kaca ini dan waktunya buat Ibu Sri Wahyuni Bedu dari Kota Makassar. Tepuk tangan dong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara MC yang cetar membahana, Pak Hamdan. Insya Allah kita berdoa sama-sama semoga secepatnya beliau menjadi yang luar biasa lagi. Ya Pak Hamdan ya? Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini izinkan saya Bidanuni dari Makassar sharing-sharing insya Allah tentang bagaimana kita bisa hidup secara sehat dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang. Ya, nantinya Bapak Ibu akan mendengarkan pemaparan saya gimana caranya hidup sehat dengan cara yang sangat sederhana. Oke, nah pada malam hari ini ya kurang lebih 1 jam ke depan saya akan membersamai Bapak Ibu dalam acara IPRO yang mana ini adalah program dari sekolah bisnis kita yaitu Energi yang insya Allah nantinya saya akan memberikan memberikan solusi Bapak Ibu ya, bukan hanya dari segi kesehatan secara fisik saja, tetapi juga insya Allah akan dari segi kesehatan secara finansial juga. Oke, nah Bapak Ibu silakan next, Mas Hadi. Oke, nah ya next Mas Hadi. Oke, jadi next Mas Hadi. Ya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang sehat secara fisik dan sehat secara finansial nih Bapak Ibu, kira-kira kenapa sih Bapak Ibu kita pengen kedua-duanya? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa kita lihat bersama ya, ada beberapa tujuan kita itu Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup sehat secara fisik dan finansial. Yang pertama mungkin tujuannya adalah Bapak Ibu pengen memiliki usaha sendiri. Nah, yang kedua adalah kita pengen membahagiakan keluarga, pengen memiliki rumah, bahkan pengen menikmati kebebasan waktu, uang, dan pikiran. Nah, mungkin ada juga yang pengen jalan-jalan ke luar negeri, umroh dan haji. Nah, Bapak Ibu yang mempunyai anak pasti ya, tujuannya adalah pengen menyekolahkan mereka ya di sekolah-sekolah atau tempat pendidikan yang terbaik. Nah, selain itu, mungkin Bapak Ibu ya, ada di antara Bapak Ibu yang pengen mengembangkan dirinya dan pengen melunasi hutang serta pengen membantu orang lain. Nah, di antara beberapa tujuan Bapak Ibu pengen sehat secara fisik dan finansial ini, mungkin Bapak Ibu sudah memprioritaskan yang terpenting atau yang utama dari tujuan ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu
pikirkan sendiri, pilih sendiri yang mana yang menjadi prioritas utamanya. Oke, next Mas Hadi. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya nih Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan utama kita, untuk mencapai prioritas utama kita, kira-kira ada nggak kendalanya? Ya pastinya ada, Bapak Ibu. Kira-kira kendalanya apa? Kendalanya apa nih Bapak Ibu? Next Mas Hadi. Kendalanya itu akan ada dua Bapak Ibu, dari segi kesehatan dan pastinya dari nanti akan secara finansialnya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, dari segi kesehatan itu seperti apa, dari segi finansial itu seperti apa? Next Mas Hadi. Nah, kita bahas ya Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Secara sehat fisik dan finansialnya itu yang membuat menjadi kendala kita itu di luar sana itu adalah pertama, dari segi kesehatan fisik yang pastinya adalah kendala itu adalah sakit. Pertanyaannya, sakit itu disebabkan karena kenapa? Karena apa? Karena bisa karena gaya hidup, bisa karena stres, bisa karena pola makan, dan bisa karena virus. Bahkan bisa dengan polusi. Di mana-mana nih Bapak Ibu, sekarang apalagi zaman-zamannya ya Bapak Ibu, zaman-zaman virus sekarang itu ya itulah yang terkadang yang mungkin banyak orang di luar sana itu menakuti ya virus yang ada sekarang. Nah, kalau yang seperti gaya hidup, ya Bapak Ibu, mungkin ada yang suka begadang, ada yang masih suka merokok dan segala macamnya. Itu akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Nah, kalau dari segi finansialnya, yang kendalanya apa Bapak Ibu? Next Mas Adi, kendalanya adalah mungkin maaf masih ada yang mempunyai hutang. Oke. Kemudian mungkin ada yang sudah sementara yang sudah di PHK atau mungkin ada yang mengalami pemotongan gaji, ya kan? Kemudian ya dia tidak memiliki skill dan tidak memiliki mentor dan bahkan mungkin ya disebabkan karena persaingan bisnis kayak gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang nih pertanyaannya adalah Bu Bidun, kalau menemukan kendala seperti ini, gimana nih solusinya, gitu kan? Atau apa yang akan bisa terjadi? Nah, ini Bapak Ibu, di saat kita berbicara tentang dari kendala dari segi kesehatan fisik, yang berpotensi akan terjadi adalah pertama pastinya imun kita akan menjadi lemah, akan muncul asam lambung karena terlalu banyak berpikir, stresnya berlebihan. Kemudian akan terganggu segala macam diabetes ya, kemudian jantung, ginjal, alergi, bahkan virus akan menyebar kemana-mana Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ini tadi dari segi secara fisik, itu kira-kira nih Bapak Ibu, kalau misalnya dari segi finansialnya ya, berpotensi akan terjadi apa? Pertama adalah akan terjadi kecemasan, kemudian putus asa, stres, emosi, kemudian tidak percaya diri dan bahkan bisa berbuat kriminal dan berburuk sangka. Nah, kalau hal ini terjadi Bapak Ibu, kedua-duanya ini terjadi kira-kira apa yang akan kita lakukan nih Bapak Ibu? Atau mungkin solusinya seperti apa? Oke, next Mas Hadi. Nah, oke. Nah, next. Nah, jadi kalau sebelum saya masuk ke solusi Bapak Ibu ya, jadi yang terjadi nanti kalau hal-hal tadi semuanya itu terjadi, yang terjadi adalah di saat sakit, kita berbicara tentang fisik dulu ya, di saat kondisi sakit yang terjadi adalah kerja akan terganggu pastinya, di saat kerja terganggu yang terjadi adalah gaji tidak bisa masuk atau tidak dapat gaji. Nah, kalau tidak dapat gaji, rencana masa depan gimana bisa mewujudkannya? Nah, begitupun dengan uh, secara finansial, kalau terganggu, kira-kira nih yang Iya, abis popo, finansialnya terganggu atau finansialnya kurang sehat, yang terjadi adalah sama. Mah, abi dia. Oke, dimut dulu ya. Nah, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi sama kalau stres PHK, yang terjadi adalah pastinya juga sama dengan yang tadi, tidak bisa bekerja, otomatis kalau tidak mampu bekerja, gaji tidak masuk, gaji tidak ada, dan yang pastinya adalah sama rencana masa depan pun akan suram atau tidak bisa terwujud rencana masa depannya. Oke, nah kira-kira nih Bapak Ibu, Bidun, ada nggak solusi dari hal-hal dari kedua hal tersebut? Oke, solusinya yang pertama adalah kalau
terjadi kondisi di mana kesehatan kurang bagus ya, yang harus dilakukan adalah bagaimana Bapak Ibu kita merubah pola hidup kita, yaitu menjadi pola hidup sehat. Ya, caranya gimana? Caranya dengan makan buah dan sayuran segar ya, kemudian minum miracle water seperti air zam-zam, kita bisa puasa ya, puasanya Senin Kamis, kemudian olahraga teratur, olahraganya itu bisa tiap hari kurang lebih 30 menit jalan atau berlari, kemudian kita menghindari polusi dan kita berusaha untuk menghindari namanya radiasi. Nah, dan bahkan mungkin ada waktu yang harus kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nih dari segi kesehatan sudah teratasi, dari segi kesehatan fisik, nah kesehatan fisik benar. Nah, gimana kalau misalnya yang bermasalah atau yang sakit adalah kesehatan secara finansial, misalnya ya kan? Nah, jadi kalau karyawan solusinya adalah apa? Karyawan pasti mencari kerja dengan gaji besar. Nah, kalau yang wirausaha gimana caranya solusinya? Solusinya adalah bagaimana bisa membeli yang namanya franchise. Yang mana franchise ini sistemnya sudah jadi. Artinya apa? Tidak perlu lagi memikirkan A, B, C, dan D-nya. Karena kenapa? Sistem sudah ada. Tinggal beli saja franchise-nya. Mungkin kita bisa lakukan apa? Buka warung atau kelontong. Atau bahkan mungkin kita bisa menjadi suatu reseller dari suatu produk. Oke, bahkan ya bisa membuka franchise gerobakan. Banyak ya seperti di luar sana teman saya itu membuka franchise gerobakannya itu dengan bakso. Sehingga alhamdulillah itu franchise-nya udah hampir sudah lebih dari puluhan gitu. Bahkan mungkin nih sekarang kita bisa melakukan yang namanya usaha di rumah yaitu catering dan lain-lainnya. Usaha intinya adalah usaha yang bisa kita lakukan di rumah ya seperti itu. Nah, next Mas Hadi. Oke. Nah, kalau misalnya next, Mas. Oke. Nah, ini adalah solusi yang pertama. Kira-kira nih Bu Binut, masih ada nggak solusi lain? Nah, solusi lainnya gimana Bapak Ibu? Solusi lainnya kembali lagi dari kalau yang bermasalah adalah kesehatan secara secara fisiknya, solusinya adalah kita berdoa kepada Tuhan agar kita cepat sembuh seperti itu ya. Kemudian mungkin ya yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berobat ke dokter. Dan yang paling simpelnya adalah bagaimana kita berusaha menjaga kesehatan kita dengan cara yang sangat sederhana, gitu. Dan kalau misalnya solusi lainnya untuk kesehatan yang bermasalah tadi adalah finansialnya, yang dilakukan tetap apa? Ya, yang dilakukan pastinya tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan ketenangan, ya kan? Kemudian mungkin yang stres tadi itu, ya bisa saja mungkin melakukan hal ya bisa berobat ke dokter, dan yang terpenting adalah bisnisnya harus yang sudah pasti, yang sudah terjamin, yang mana bisa memiliki mentor atau ada dengan mentornya. Nah, kira-kira nih Bu, ada nggak solusinya seperti apa? Jadi ini Bapak Ibu, solusinya bisa nanti kita gabungkan untuk sehat secara finansial, sehat secara fisik, ya kan? Itu nanti kita akan menggabungkan sehingga suatu kendala, dua kendala ini akan menjadi satu. Dan itu nanti kami akan berikan solusinya. Oke, next. Nah, gimana maksudnya menjadi satu, Bu Bidun? Jadi solusinya itu sangat sederhana, ya. Misalnya nih, contoh Bapak Ibu. Nah, kita di sini insya Allah Bapak Ibu, kita berada di dua menggabungkan yang tadi antara kesehatan fisik dengan kesehatan secara finansialnya, secara untuk bisnisnya seperti itu, kami punya perusahaan yang namanya Enagic. Yang mana Enagic ini itu adalah penyedia produk, yang mana produk ini nanti akan kita gunakan, akan kita pakai ya, yang sangat sederhana, yang bisa membantu kesehatan kita menjadi lebih bagus ya. Yang mana Enagic ini selain penyedia produk, dia juga mendelivery, kemudian dia menyiapkan juga komisi dan bahkan dia sebagai store juga. Nah, kalau untuk dari segi kolaborasinya untuk bagaimana cara tadi solusinya adalah bagaimana kita menemukan atau memiliki suatu bisnis yang pasti, yang ada mentornya. Nah, kami Bapak Ibu punya namanya energi. Energi ini adalah bisnis school, ya bisnis school yang mana insya Allah nanti di dalam energi ini akan memiliki panduan pembelajaran bisnis
kemudian ada kurikulum online-nya atau offline-nya, yang mana mungkin malam ini Bapak Ibu yang hadir, ini adalah salah satu kurikulumnya secara online, dan alhamdulillah besok kami ada di Makassar itu secara offline. Ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan free konsultasi dari mentor yang terpercaya. Nah, biasa kan Bapak Ibu kalau kita pengen mentor bisnis itu biasanya kan mahal bayarannya sampai puluhan juta. Sedangkan di energi ini Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan konsultasi yang free. Itu, dan pastinya Bapak Ibu insya Allah di energi nanti Bapak Ibu kita akan bekerja bersama dengan tim bisnis yang sangat-sangat solid. Oke, nah next. Pak Hadi, next. Oke, nah gimana sih Bapak Ibu ya kolaborasi membangun aset kesehatan dan finansial itu? Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bekerja nih Mas Hadi. Jadi kita memiliki teamwork yang mana nanti kita akan bekerja bersama untuk membangun sebuah aset. Nah, kalau di bisnis konvensional ya, itu aset itu seperti kos-kosan. Nah, kalau di bisnis, kalau di jalur distributor ini, ya, yang aset itu adalah distribusi pemakaian, yang mana nanti di sini kita akan bekerja sama dengan Enagic dan Energi. Nah, aset ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilannya untuk apa? Untuk mewujudkan rencana masa depan yang sudah kita atur Bapak Ibu. Nah, kalau karena ini kita sudah bekerja dengan kita sudah membangun yang namanya aset, kalaupun misalnya nih Bapak Ibu kita sudah tidak mampu lagi untuk bekerja karena aset sudah berjalan, otomatis nanti asetlah yang akan memberikan penghasilan, ya, akan memberikan passive income buat Bapak Ibu, buat kita semua, sehingga alhamdulillah rencana masa depan itu pun akan terwujud, ya. Jadi di sini Bapak Ibu alhamdulillah ya, jadi di sini kita akan membangun yang namanya aset. Next Mas Adi. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah perusahaan Enagic, yaitu yang mana Enagic ini adalah perusahaan yang True Health, yang mana insya Allah Enagic akan membantu bagaimana kita bisa mewujudkan kesehatan kita, kesehatan fisik sejati melalui apa? Melalui suatu air minuman yang begitu murni. Nah, yang kedua, Enagic ini akan membantu kita untuk mewujudkan kesehatan keuangan sejati melalui apa? Melalui peluang bisnis yang dapat mengembangkan kesejahteraan kita, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Enagic akan membantu kita mewujudkan kesehatan mental atau metafisik sejati melalui pertumbuhan pribadi dan menemukan kepuasan di dalam semua aspek kehidupan. Jadi Bapak Ibu betul-betul Enagic ini sudah komplit, dan clear. Oke? Nah, ini Bapak Ibu, next. Ini adalah company prefer dan product knowledge daripada perusahaan kita. Perusahaan ini adalah Enagic, yaitu ya saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Jadi Enagic, alhamdulillah Bapak Ibu itu sudah perusahaan yang puluhan tahun Bapak Ibu berdiri. Itu dia di mana? Dia adanya di Okinawa di Jepang. Bayangkan Bapak Ibu, sudah dia berdiri sejak 1974. 40 tahun lebih dia sudah berdiri. Kalau perusahaan sudah berdiri begitu lamanya dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, masih bagus, ya pastinya itu adalah perusahaan yang luar biasa. Nah, kemudian perusahaan Enagic memiliki sertifikat. Beberapa sertifikat yang dimiliki adalah ada ISO 9001 yang mana ini adalah quality manajemennya. Kemudian dia sudah tersertifikat ISO 1401 tentang environmental manajemennya. Kemudian dia memiliki ISO 13485 yang mana dia diakui sebagai medical device. Ya. Kemudian memiliki sertifikasi bersegel emas atau gold certificate dari Water Quality Association. Dan alhamdulillah sangat didukung oleh salah satu dokter yang penemui itu ada yang menemukan chip daripada endoskopi, yaitu Dr. Hiromisinya, yang mana juga alhamdulillah didukung ya oleh American Anti-Cancer Institute, Japan Association of Preventive Disease. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu memang benar-benar perusahaan kita ini sangat luar biasa hebatnya. Dan sekarang alhamdulillah memiliki 40 kantor cabang yang tersebar di 23 negara ya, dan sekarang terus berkembang. Dan ownernya itu adalah Mr. Hirunari Oshiro. Oke, next Mas Adi.
Oke, nah selain itu penghargaan yang lain nih Bapak Ibu yang dimiliki oleh perusahaan kita itu adalah ini yang pertama ya, Enagic telah memperoleh sertifikat medical device yang tadi 15 apa yang saya jelaskan di awal ya bahwa Enagic ya mempunyai sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan Jepang ya bahwa peralatannya ini sangat bagus, sangat efektif untuk digunakan di rumah sakit Jepang itu sendiri. Sehingga juga diakui bahwa alhamdulillah sudah diakui sebagai alat kesehatan Jepang. Jadi sangat-sangat aman untuk kita gunakan. Nah, kemudian Ena juga mendapatkan pengakuan dari 6.500 dokter di Jepang sebagai satu-satunya perusahaan ya itu mendapatkan pengakuan dari Asosiasi Pencegahan Penyakit di Jepang sendiri. Karena kenapa? 6.500 dokter di Jepang itu merekomendasikan ya ke pasien-pasiennya untuk menggunakan alat ini, untuk menggunakan alat ini sebagai minuman kesehatannya, ya seperti itu. Oke, next Mas Adi. Nah, ini adalah perjalanan daripada Enagic. Jadi, Enagic berdiri pada tahun 1974 di Okinawa, Jepang. Pabriknya hanya ada di Jepang. Kemudian di tahun 2003, alhamdulillah Enagic sudah go internasional, sehingga dia bisa menembus pasar Amerika, Taiwan, Hong Kong, Kanada, Jerman, Meksiko, Italia, Australia, Filipina, Korea, Prancis, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Dan masih banyak. Dan alhamdulillah di 2014 Enagic Indonesia mulai. Ya, jadi sampai sekarang Enagic itu terus ekspansi Bapak Ibu untuk membuka kantor cabang di banyak negara lainnya. Oke, seperti itu. Next, Mas. Oke, nah di tahun ini Bapak Ibu 2020-2021 itu Enagic sudah memiliki 40 kantor cabang yang berada di 23 negara di seluruh dunia dan insya Allah akan terus berkembang ya. Jadi 23 negara dengan 40 lokasi ya sehingga memang benar-benar ya kita punya perusahaan itu benar-benar dia memiliki global office-nya itu luar biasa ya seperti itu. Next, Mas. Nah, nih produknya Bapak Ibu ini adalah teknologi water ionizer yang mana Masya Allah produk daripada perusahaan kita itu Enagic itu sudah diakui digaransi 100% bahwa produk ini kualitasnya sangat premium ya. Jadi untuk pemakaiannya Bapak Ibu ya untuk manfaatnya Bapak Ibu itu insya Allah sangat-sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Shall next Mas. Nah, yang sudah menggunakan ya, yang sudah menggunakan produk ini, yang menggunakan mesin ini adalah ini Bapak Ibu bisa kita lihat selebriti-selebriti dunia, baik dari dalam negeri ya, baik maupun selebriti di dalam negeri itu sudah menjadikan Kangen Water ini sebagai gaya hidup untuk memiliki tubuh yang sehat. Seperti itu ya. Ini ada Ria Irawan, ada Nafa Urba, alhamdulillah ada Ria Ricis dan masih banyak lainnya Bapak Ibu di luar sana yang sudah menggunakan alat ini ya, mesin Kangen Water ini. Oke, next Mas. Nah, ini Bapak Ibu, jadi mesin Kangen Water ini itu menghasilkan air yang namanya adalah kangen. Jadi mungkin Bapak Ibu di luar sana yang baru pertama mungkin ya dengar. Jadi kangen itu bukan bacanya kangen ya, bacanya adalah kangen ya, bukan kangen. Kangen itu bahasa Jepang yang artinya apa? Artinya kembali ke asal, kembali ke yang asli, kembali yang ke alami. Karena kenapa? Benar-benar air dari mesin kangen itu tidak ada sama sekali campuran bahan kimianya. Itu benar-benar pure alami ya. Next Mas, yang mana ya? Yang mana kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa kebutuhan air itu sangat penting utama dalam tubuh kita karena kenapa kita tahu bersama bahwa 70% dalam tubuh kita itu sudah terdiri dari air. Nah, kalau air yang terbanyak dalam tubuh kita berarti itu yang harus kita perhatikan. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita bisa lihat nih, air darah ya kan itu 90% terdiri dari air.
Oke, ada kulit juga, ginjal juga, liver, semua terdiri dari air. Kalau kita membiarkan tubuh kita kekurangan air, yang pastinya nanti mereka akan terganggu. Sama halnya dengan mungkin Bapak Ibu pernah lihat akuarium yang isinya ada ikan, ada air. Nah, kalau airnya kurang sehat, yang terjadi apa? Pasti ikannya mati. Sama dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita airnya kurang sehat, itu pasti yang terjadi adalah ikan-ikan yang ada dalam tubuh kita, dalam tanda kutip adalah kayak ginjal, hati, pastinya kan terganggu. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi, perhatikanlah apa yang terbanyak di dalam tubuh kita, yaitu adalah air. Nah, sekarang pertanyaannya nih Bu, ya air apa yang terbaik yang masuk dalam tubuh kita? Oke, next, Mas. Nah, ya, air yang terbaik Bapak Ibu, itu adalah air kangen water. Karena kenapa? Ada 3 keistimewaan yang ada di dalam air kangen water sendiri. Yang pertama apa? Kangen water mengandung antioksidan, kemudian dia sifatnya alkaliz, dan yang ketiga adalah mikroklaster. Nah, maksudnya gimana nih Bu Bidun? Yang ketiga-tiganya nih, ini akan saya bahas sedikit satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah antioksidan. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu, kalau berbicara tentang antioksidan, kita bicara Bapak Ibu ya, atau mungkin ibu-ibu nih, kalau bicara tentang antioksidan pikirnya apa? Awet muda, ya kan? Gitu. Nah, karena kenapa? Memang antioksidan itu fungsinya untuk apa? Untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas ini yang akan membuat tubuh kita gampang tua. Gitu. Nah, bukan hanya untuk tua, ya, bukan hanya untuk awet muda, tapi semua yang menyangkut tentang kesehatan itu adalah bermula dari tubuh kita senantiasa selalu teroksidasi. Makanya tubuh kita membutuhkan antinya. Antinya namanya adalah antioksidan. Oke, next, Mas Hadi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, bicara tentang antioksidan, ini ada kita lihat bersama, saksikan bersama, ini ada video bagaimana antioksidan yang terbaik yang dihasilkan dari mesin yang terbaik. Nah, ini kita lihat, ini adalah coach kita ya, Coach Roni, ini akan memperlihatkan yang memiliki antioksidan tinggi. Nah, sekarang kita coba minum Fresh from Sea. Nah, sekarang kita akan coba ukur dari segi antioksidan dan pH-nya dengan memakai alat namanya pH digital. Oke, ini namanya pH digital untuk mengukur antioksidan dan pH-nya ya. Dan ini kita ukur dulu antioksidannya. Ini ya tadi Fresh from Sea. Kita akan lihat. Semakin minus semakin bagus ya, karena antioksidan lambangnya minus. Dan ini 838. Oke, sekarang dari segi pH-nya, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, 96,5 ya. Oke, dan teman-teman semua Bapak Ibu pastikan ya, Bapak Ibu minum minuman yang sehat dan berkualitas. Oke, ambil dulu ya. Bismillah. Oke, nah Bapak Ibu. Ya, kita sudah menyaksikan bersama gimana nilai antioksidan yang ada di mesin yang terbaik, yaitu mesin K8, ya, yang mana memang nilai antioksidannya paling tinggi di antara mesinnya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, jadi nilai antioksidan semakin minusnya tinggi itu semakin tinggi antioksidannya semakin bagus Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi bisa mungkin ya kita mengkonsumsi air yang langsung dari mesin kangen waternya Bapak Ibu supaya antioksidannya itu terjamin gitu kan, lebih bagus. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita pengen menyetarakan dengan buah-buahan dan sayuran ya, itu air kangen water 1,5 liter itu senilai dengan ini Bapak. Jadi 1 gelas aja, 1,5 liter aja air kangen itu, ini kita bisa lihat di apel 516. Di mana nih, di pisang 756. Artinya apa? Nilai antioksidan yang ada di air kangen water itu masih lebih tinggi dibanding dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang senantiasa kita makan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada nih keluarga, ada anak atau saudara yang tidak suka dengan sayuran, ya solusinya apa Bapak Ibu? Solusinya adalah di air kangennya. Karena kenapa? Antioksidannya bisa lebih tinggi. Oke, next.
Yang tadi next. Oke. Nah, yang kedua adalah Kangen water itu memiliki sifat yang alkalis. Alkalis itu adalah sifat yang alkali. Kenapa kita membutuhkan yang namanya alkali, Bapak Ibu? Karena kita ketahui bersama bahwa di saat kondisi tubuh kita itu adalah lawan daripada alkali itu adalah dia asam, ya. Di saat kondisi tubuh kita itu asam, itu bakteri, virus, itu semuanya berkembang biak, Bapak Ibu. Ya pastinya kalau sudah ada dalam tubuh kita, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kondisi tubuh pasti kurang sehat atau sakit. Nah, kita bisa lihat nih Bapak Ibu, yang kondisi yang alkalis itu yang apa? Di air netral, yang air yang selama ini mungkin kita konsumsi di luar dari air Kangen water atau air alkalis, itu pH-nya ada di mana? pH-nya ada di 7. Bahkan mungkin ada air yang pH-nya di bawah daripada 7. pH 7 itu adalah pH netral Bapak Ibu. Oke. Nah, di bawah 7, 6, ya itu ada pH 5, yaitu nasi putih, salmon, air RO, dan teh, itu adalah sudah masuk ke dalam golongan yang sifatnya yang asam. Nah, apalagi yang namanya kopi, gula, ya gula pasir, ada saus tomat, kacang, daging sapi, daging ayam, itu lebih asam dibanding daripada nasi. Dan bahkan yang terasamnya itu adalah di mana Bapak Ibu? Ada di pasta, di keju, rokok, soda, air energy drink, ya. Bahkan di seafood. Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu, yang mampu nggak kita untuk menghindari makanan, minuman yang sifatnya yang asam ini? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu jawab sendiri ya, mampu apa tidaknya. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah, yuk ayo dong kita netralisirkan dengan sifat yang dengan konsumsi buah atau minuman yang sifatnya alkalis. Nah, yang mana yang sifat alkalis Bapak Ibu? Ya, yang sifat alkalis itu ada di angka berapa? Ada di angka 8, di mana yang masuk ke dalam kategori, masuk ke dalam golongan itu adalah ada di jeruk, di pisang, alpukat, wortel, ada tahu, ada tempe, apel, teh hijau, dan ASI. Nah, sedangkan di pH 9,5 itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di air Kangen sendiri. Itu air Kangen, anggur, dan pepaya. Nah, kalau yang di pH 10 ke atas itu ada di mana? Brokoli, semangka, lemon, mangga, dan jeruk nipis. Cuman pertanyaannya nih, seberapa banyak sayuran yang kita bisa makan? Seberapa banyak buah yang kita bisa makan yang bisa menetralisirkan makanan dan minuman yang tadi yang sifatnya asam dalam tubuh kita. Tubuh kita sudah asam, kita tambahkan dengan sifatnya asam, pasti akan bertambah asam. Nah, kalau kita hanya mengharapkan sayuran dan buahnya, gitu kan, pertanyaannya adalah cukup nggak? Nah, sedangkan nih ada cara yang sangat sederhana, air Kangen, yang mana kita tahu bersama tadi bahwa kebutuhan terpenting dalam tubuh kita adalah yang terbanyak adalah air. Jadi caranya gimana? Caranya adalah hanya dengan mengganti air yang selama ini yang kita konsumsi. Mungkin ada yang air mineral, ada air uap, hanya dengan mengganti dengan air Kangen. Ya Bapak Ibu, yang mana air Kangen ini insya Allah pH-nya adalah alkalais ya Bapak Ibu. Jadi bisa menetralisir asam-asam yang ada dalam tubuh kita. Semakin tubuh kita sehat, semakin alkalais tubuh kita, insya Allah semakin sehat. Oke, next Mas Adib. Nah, oke, ini adalah Bapak Ibu ya pH balance chart-nya ya. Jadi kalau kondisi tubuh kita biarkan selalu asam Bapak Ibu, nih bisa kita lihat. Sel kanker hidupnya di mana? Hidup di angka 5,5. 5,5 itu asam apa basah? Pastinya adalah asam. Nah, orang mati ya, orang mati itu sifat tubuhnya itu di mana? Dia berada di asam. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau kita membiarkan tubuh kita senantiasa asam, ingat, semua tubuh kita itu ada sel kanker. Tinggal menunggu kapan mereka dibangunkan karena mereka lagi kondisi tertidur. Gitu. Kalau kita membiarkan tubuh kita senantiasa terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat tubuh kita asam, ya siap-siap aja. Sel-sel kanker yang lagi sementara tertidur akan terbangun, Bapak Ibu. Makanya kan sekarang bermunculan berbagai macam kanker. Tidak bilang ke anak muda, orang tua, ya semuanya akan kena seperti itu. Jadi caranya gimana? Supaya sel-sel kanker ini tidak bangun, biarkan dia tertidur terus, ya caranya dengan kita harus melawan dia, kita harus membuat dia tertidur dengan mengkonsumsi makanan, minuman yang sifatnya basah. Ya, pastinya yang basah itu apa? Yang tadi ya, airnya adalah air Kangen water. Kangen water pH-nya 8,5 sampai dengan pH 9,5. Oke, jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi
Jangan pernah membiarkan sel kanker yang ada dalam tubuh itu terbangun benar, biarkan dia tertidur terus dengan mengkonsumsi air yang sifatnya alkalis yang pastinya adalah air kangen water. Oke, next Mas. Yap. Nah, sifat yang ketiga Bapak Ibu yang dimiliki oleh kangen water adalah dia microcluster. Jadi microcluster artinya apa? Molekulnya kecil. Air kangen water itu sudah diibaratkan ini kayak dia molekulnya kayak anggur. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan anggur itu ya. Anggur itu kan bergerombol banyak kan. Nah, kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam satu botol yang mana ya, botol itu lebih kecil lubangnya ya, mulutnya dibanding dengan anggur yang gerombol-gerombol besar tadi itu. Kita masukkan ke dalam botol itu, yang terjadi adalah ada yang masuk, ada yang tidak. Nah, sehingga si air kangen ini dipecah menjadi banyak, menjadi lebih kecil Bapak Ibu. Jadi dipecah menjadi lebih kecil sehingga pada saat kita masukkan yang tadi ya, masukkan ke dalam botol itu dia bisa masuk. Karena kenapa? Dia sudah lebih kecil daripada dibanding dengan mulut botol itu, sama dengan air kangen ini Bapak Ibu. Jadi dia karena molekulnya kecil sehingga dia gampang sekali meresap masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, bahkan dia bisa sampai ke dalam ke inti sel kita. Ya seperti itu. Oke, next Mas. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih manfaatnya kangen water? Ya, kangen water itu Bapak Ibu di mesin kangen water itu ada beberapa jenis pH yang dihasilkan. Nah, Bapak Ibu, untuk minum sendiri itu kita sebutnya dengan air kangen water. Kangen water itu pH-nya dari berapa? pH 8,5 sampai dengan pH 9,5. Fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Fungsinya banyak. Untuk semua jenis aktivitas kita sehari-hari, mulai daripada memasak, minum kopi, membuat sup, membersihkan tubuh kita dari kelebihan asam. Jadi air kangen water ini Bapak Ibu insya Allah aman apabila dimasak ya. Jadi kalau mesin kangen water ini ada di dapur kita ya, di saat kita mau masak sayur pakai pH 8,5 ya, bisa masak nasi pakai 8,5. Nah, kemudian pH selanjutnya apa? Ini ada yang tadi kan pH 8,5, 9,5. Nah, ini ada pH strong kangen water Bapak Ibu, itu pH 11,5. Sama dengan tadi pH 8,5, dia sifatnya basah, tetapi ini bukan untuk dikonsumsi minum Bapak Ibu, seperti pH 8,5 sampai 9,5. Dia fungsinya apa? Fungsinya untuk menghilangkan pestisida yang ada dalam beras, yang ada dalam air, dalam beras, dalam sayuran, dalam buah-buahan. Jadi memang diperuntukkan untuk menghilangkan pestisida. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah lihat iklan ya, cuci buah, cuci sayuran menggunakan apa? Salah satu produk ya yang memiliki mungkin zat kimia kita nggak tahu ya. Nah ini Bapak Ibu, alhamdulillah si strong kangen water ini pH 11,5, alhamdulillah sangat alami, jadi aman untuk dikonsumsi ya, seperti itu. Kemudian ada lagi nih pH clean water, pH 7. pH 7 itu apa? pH 7 ini dia sifatnya netral. Jadi untuk mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya kimia, kita tahu ya kimia itu sifatnya asam. Nah ini aman Bapak Ibu ya, aman untuk kita gunakan untuk minum obat kimia, bisa untuk buat susu atau mungkin mengkonsumsi produk-produk yang seperti herbal di luar sana ya, itu sangat aman. Nah, kemudian ada lagi pH beauty water. pH beauty water itu apa? pH 6. Jadi dia asam ya, dia tidak dikonsumsi, masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi dia pemakaiannya sifatnya luar. Nah, ibu-ibu yang pengen cantik, yang pengen mukanya mulus ya, ini adalah solusinya Bapak Ibu ya. Beauty water. Beauty water itu ini banyak nih, untuk penyegar, untuk perawatan rambut, bisa membersihkan kaca, dan bisa merebus pasta atau adonan untuk apalagi namanya, untuk dikonsumsi sebelum digoreng sebelum digoreng ya. Artinya apa? Kalau kita mau goreng-goreng dia kita rendam dulu dengan pH beauty water. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah luar biasa ya. Dia pH-nya lebih asam dibanding beauty water, sama tidak juga konsumsi masuk langsung ke dalam tubuh kita, tetapi dia pemakaian luar itu untuk menghilangkan pestisida, untuk antiseptik, untuk desinfektan, dan untuk antibakteri. Nah, sekarang zaman-zaman virus ya, virus-virus corona ini, alhamdulillah kita tidak perlu lagi menggunakan antibakteri ya, yang menggunakan alkohol. Nah, si strong acid ini alhamdulillah bisa menjadi pengganti daripada antibakteri yang beralkohol tadi. Alhamdulillah, sehingga
tangan kita aman, kita terbebas lagi dari alkohol ya, seperti itu. Dan fungsinya yang lain selain antibakteri apa? Untuk membersihkan luka. Jadi Bapak Ibu mungkin ada keluarga, ada tetangga yang sudah memiliki luka terburuk. Biasa kan luka-luka diabetes yang susah sembuh, yang sudah berbau dan segala macamnya. Ini bisa jadi solusi Bapak Ibu. Jadi kita melakukan perawatan luka dengan strong acid, insya Allah nanti akan menunjukkan progres dan pelan-pelan nanti sembuhnya lukanya akan mengalami kemajuan dan insya Allah akan sembuh. Dan ini sudah banyak terbukti. Dan bahkan ya yang memiliki jerawat ya itu bisa sakit gigi dan sebagainya, banyak Bu ya Bapak Ibu fungsinya ya. Jadi hanya dalam satu mesin, insya Allah Bapak Ibu kebutuhan kita sehari-hari ya yang vital itu sudah tersedia di dalam mesin Kangen Water sendiri. Oke, next Mas. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu karena memang manfaatnya sangat banyak ya, bukan hanya untuk tadi dipakai minum, ada yang dipakai untuk mencuci sayuran ya, untuk menghilangkan pestisida. Ini Bapak Ibu kita lihat ya, penggunanya ada di mana-mana, bisa dipakai di restoran, bisa digunakan di kafe. Ini kan alhamdulillah kalau saya biasa minum kopi ya. Kalau minum kopi kadang kita pakai Kangen Water itu luar biasa, sangat berbeda dengan menggunakan air biasa ya. Nah, kemudian di mana lagi nih? Alhamdulillah digunakan di peternakan Bapak Ibu ya. Ini kita bisa lihat nih, digunakan di hidroponik ya. Jadi ternak-ternaknya minum air kanggeng, ayamnya yang dipelihara minum air kanggeng, ada bahkan yang kambingnya dikasih minum kanggeng, burung-burungnya dikasih minum kanggeng ya, alhamdulillah semuanya bisa digunakan kayak gitu Bapak Ibu ya. Next Mas. Nah ini Bapak Ibu, itu tadi beberapa manfaat dan fungsi daripada air kanggeng. Nah kita akan melihat nih Bapak Ibu ya, apa sih sebenarnya perbedaan secara kasat mata yang Bapak bisa perhatikan. Ini nanti yang mana air yang akan masuk ke dalam golongan yang asam atau golongan yang basa, yang mana yang sakit, yang mana yang sehat. Nah, nanti kita akan perhatikan nih Bapak Ibu. Next Mas, mungkin demonya. Nah, kita nyimak bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Next Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Anda sedang melihat ada beberapa jenis air. Semuanya bening, tapi apakah air ini sama? Ayo kita lihat sama-sama. Ini ada air soda, energy drink, minuman ion, air oksigenasi, air reverse osmosis, demineralisasi atau destilasi. Ada larutan penyegar, mineral water. Yang terakhir air hidrogen atau electrolyte reduced water. Kita akan uji kadar keasaman air di depan ini dengan menggunakan pH tester. Anda bisa cari di toko online atau marketplace, pasti ada. Kita akan tetes satu persatu. Satu tetes. Kita akan aduk supaya bercampur. Sekarang Anda bisa bandingkan dengan chart sehingga kita bisa tahu kadar keasaman dari masing-masing air ini. Untuk air soda, seperti yang kita sudah tahu, ternyata hasilnya adalah asam kuat bahkan. Energy drink juga ternyata asam. Minuman ion katanya bagus untuk menggantikan cairan tubuh, ternyata juga asam. Air oksigenasi katanya juga bagus untuk sel-sel tubuh, faktanya ternyata asam. Air reverse osmosis atau demineralisasi atau air destilasi ternyata juga asam. Larutan penyegar yang katanya bagus untuk panas dalam ternyata juga asam. Air mineral, Anda bisa lihat warnanya hijau, artinya pH-nya netral di kisaran 7. Dan air hidrogen atau electrolyte reduced water menghasilkan warna biru tua cenderung ungu. Ya, ini di kisaran pH 9 sampai 10.
Dan karena komposisi tubuh kita sebagian besar adalah air, maka jika kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang asam, maka cairan tubuh kita akan berubah menjadi kondisi yang asam. Sehingga kondisi tubuh yang asam akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam? Ya, tentunya langkah pertama harus apa? Harus bertobat dulu ya. Nah, yang kedua, ganti air. Kita ganti dengan air yang pH-nya basah. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi jika tubuh kita yang tadinya asam lalu kita mengganti konsumsi dengan air minum yang sifatnya basah. Anda bisa lihat warnanya berubah menjadi ke arah biru. Ya, artinya pH-nya membaik. Lalu kita akan coba berikutnya berubah menjadi kondisi yang basah. Lalu berikutnya berubah menjadi kondisi yang basah. Lalu berikutnya berubah menjadi kondisi basah. Lalu yang 3 terakhir ini kita lihat sama-sama. Berubah nggak? Berubah nggak? Ternyata yang 3 terakhir tidak berubah. Artinya kita tahu bahwa yang 3 ini kadar asamnya seperti apa? Kadar asamnya bagaimana? Anda yang simpulkan sendiri. Apabila tubuh sudah berubah menjadi kondisi yang basah, artinya tubuh sudah menjadi lebih sehat, sel-selnya lebih segar, penyakit-penyakit sudah hilang. Lalu pertanyaan saya, boleh nggak sekali-kali kita minum lagi minuman-minuman yang 3 ini? Boleh nggak? Ya, ayo kita lihat apa yang terjadi. Tubuh yang sudah sehat, sudah menjadi basah, lalu kita sekali-kali minum minuman ion. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Dia kembali asam lagi, penyakit-penyakit bermunculan, nyeri persendian muncul, penyakit lambungnya kambuh lagi, tensinya naik lagi. Jadi badannya sudah sehat, kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya asam, dia akan kembali menjadi asam dan sel-selnya rusak lagi. Sekali-kali minum energy drink boleh nggak? Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Sakit lagi, asam lagi, sakit lagi. Misalnya Anda kumpul sama teman-teman, asiknya minum soda ya. Kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam seperti ini. Yang jelas tubuh kita akan kembali menjadi sakit. Oke, di percobaan ini kita akan menguji apa yang terjadi jika air ini kita teteskan dengan larutan iodin atau antiseptik. Yang pertama ini mineral water biasa. Yang kedua ini adalah air hidrogen atau electrolyte reduced water. Kita akan teteskan. Kita mulai dari 5 tetes betadine ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk apa yang terjadi dengan air mineral. Tentunya warnanya berubah menjadi kuning. Lalu kita aduk apa yang terjadi dengan air hidrogen atau electrolyte reduced water. Warnanya tetap bening. Oke, kita akan tambahkan beberapa tetes lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu kita aduk. Tentunya air mineral akan semakin orange. Apa yang terjadi dengan air hidrogen? Cenderung tetap berada pada warna yang baru mulai muncul warna kekuningan setelah 8 tetes. Percobaan ini kita akan menguji apa yang terjadi kalau misalnya Anda berada di dapur dan tangan Anda terkena minyak. Tentunya tangan yang terkena minyak tidak bisa kita bersihkan hanya dengan mencuci dengan air. Harus kita cuci pakai sabun. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi jika perut kita isi dengan makanan-makanan yang digoreng, ya,
gorengan, tempe, tahu, pecel lele, bakwan, bala-bala, dan seterusnya. Kita akan ambil sebagian dari minyak ini, kita tuangkan. Dan di percobaan kali ini kita menggunakan air hidrogen atau electrolyzed reduced water dengan pH basa yang lebih kuat, yaitu 11,5. Oke, seperti yang kita tahu di pelajaran sekolah dulu, bahwa sifat minyak dengan air itu tidak akan bercampur. Mari kita coba. Minyak dengan air, ya, tidak akan bercampur. Maka pertanyaannya, bagaimana tadi jika kita mengkonsumsi gorengan, maka minyaknya tidak akan bisa keluar. Dan itulah yang menyebabkan kondisi saluran cerna usus kita menjadi kotor dan tentunya menjadi sarang penyakit ya. Kita akan menggunakan hydrogen water atau electrolyzed reduced water dengan pH yang lebih kuat atau lebih basa dengan pH 11,5. Kita tuangkan dulu ke gelas. Kita sama-sama lihat bahwa ini adalah air putih biasa, hanya pH-nya lebih tinggi. Kita akan tuangkan ke air ini. Perhatikan apa yang akan terjadi. Seperti yang kita bisa lihat sama-sama, minyaknya bisa tercampur dengan air ini. Di percobaan ini kita akan menguji bagaimana jika kedua air ini kita gunakan untuk membuat teh. Saya memiliki 2 kantong teh hijau, masing-masing 1. Dan kedua air ini berada pada suhu normal. Artinya bukan air panas ya. Karena kan kita biasanya menyeduh teh itu dengan air panas. Supaya apa? Ya tentunya kalau dengan air panas supaya warnanya keluar ya, supaya tehnya bisa larut. Kalau dengan air dingin apakah bisa larut? Ayo kita lihat. Kita akan sama-sama mencelup kedua teh ini. Bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti yang kita tahu, kalau kita menggunakan air dingin, air biasa tidak akan bisa melarutkan teh. Tapi dengan hydrogen water atau electrolyzed reduced water, walaupun dalam suhu yang dingin, itu bisa melarutkan teh sehingga airnya itu menjadi lebih berwarna. By the way, ini bukan teh coklat, ini teh hijau. Jadi teh hijau memang sulit untuk bisa keluar warnanya. Benar-benar harus menggunakan air yang panas. Demikian percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan terhadap hydrogen water atau electrolyzed reduced water. Sehingga Anda semua menjadi tahu bagaimana memilih air yang benar-benar menyehatkan tubuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bersama ya gimana luar biasanya air kangen water ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah ini bisa lebih mencerahkan Bapak Ibu ya, apa bedanya antara air kangen water dengan air-air pada umumnya bersama. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kembali bahwa kesehatan sebenarnya adalah bukan segala-galanya Bapak Ibu. Namun tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa. Ya, jadi kalau kita sehat, insya Allah kita bisa melakukan hal apapun Bapak Ibu. Tapi kalau kita sakit, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Yang tadinya mungkin kita bisa bekerja lebih bagus, kalau kita sakit otomatis kan kita sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Next, Mas. Oke. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih Bapak Ibu, berapa sih investasi daripada mesin kangen water ini? Sebelum kita jawab, belum saya jawab, saya pengen bertanya dulu nih Bapak Ibu, kira-kira nih berapa harga kesehatan Anda dan keluarga? Oke, nah ini Bapak Ibu kita lihat ya. Ini ada di rumah sakit ya, kita lihat yang gambar yang di bawah itu ada 50 sampai 100 juta. Ini yang dibayar ya di dalam satu ruangan ICU ini, bednya aja bisa 150 sampai 200 juta. Oke, nah kira-kira dengan mesin kangen water itu seperti apa ya? Yang tadi
bagian atas itu ya, seperti itu Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau dibandingkan dengan harga kesehatan kita Bapak Ibu, kita bisa melihat nih harga harga satu kornea ya, itu bisa sampai ratusan juta, ya kan? Nah, harga jantung itu berapa Bapak Ibu? Bisa bahkan sampai miliaran, 1,6 miliar per organ. Nah, kalau paru-paru 4,2 miliar per organ, sama sum-sum tulang juga semua 300 jutaan. Bahkan hati dan ginjal pun seperti itu. Semuanya di angka ratusan juta dan miliaran. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, pengennya yang mana nih Bapak Ibu? Oke, next Mas. Oke, kita pengen investasinya kemana gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu luar biasanya ya, mesin Kangen Water itu jauh-jauh lebih murah ya kalau dibandingkan dengan harga tadi Bapak Ibu, harga rumah sakit berapa, harga kornya berapa dan segala macamnya. Jadi apa? Investasi kita sangat-sangat murah ya. Investasinya berapa Bapak Ibu? Ini adalah mesin SD501 yang mana mesin ini kita bisa gunakan sampai 20 tahun ke depan. Pertanyaannya kalau sudah 20 tahun apa sudah tidak bisa digunakan? Bisa Bapak Ibu ya. Artinya perusahaan menjamin insya Allah kita bisa gunakan sampai 20 tahun ke depan gitu kan. Harganya berapa? Harganya adalah 48.510. Ini belum sampai di rumah masing-masing ya Bapak Ibu karena nanti akan ada ongkos kirimnya. Jadi kalau mau dihitung per hari ya kita hanya berinvestasi kurang lebih 6.600 per harinya Bapak Ibu ya. Ini sudah sekeluarga itu Bapak Ibu. Coba kalau misalnya selama ini yang kita minum ya, mungkin per orang kita beli misalnya nih contoh air yang lain di luar sana kan harganya 5.000, itu satu orang Bapak Ibu yang konsumsi. Jadi kalau 5 orang dalam satu keluarga dikali aja misalnya kan 5 kali 5 berarti bisa sampai 25.000 per hari, sedangkan ini si mesin Kangen Water 6.600 per hari. Nah ini ya hebatnya karena kan mesinnya tadi sudah apalagi namanya sudah bisa menghasilkan 5 jenis air. Nah kemudian tipe yang lainnya ada namanya Bapak Ibu tipe K8 itu tadi 501, yang ini adalah tipe K8 yang tadi kita lihat bersama videonya ya di sebelumnya itu Coach Roni menunjukkan angka yang hidrogen yang sangat tinggi ya. Nah, ini berapa nih investasinya? Investasi 20 tahun itu 63.900.000. Kalau dihitung-hitung per hari, dibagi-bagi per hari, kita hanya investasi kurang lebih 8.700 per hari. Ya. Nah, ini banyak kelebihannya dibanding dengan yang SD50 tadi ya, yang pertama. Ini dia mempunyai 8 watt, sedangkan yang SD501 itu hanya 7 watt. Oke, nah itu adalah dari segi kesehatan. Kira-kira nih Bapak Ibu, gimana nih cara untuk sehat secara finansialnya? Gimana nih bisa menjalankan membuat finansial kita menjadi sehat? Oke, nih ini Bapak Ibu. Next Mas. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita hitung-hitung dulu ya. Artinya kalau mungkin Bapak Ibu pernah sering mungkin membeli harga teh botol ya kayak seperti ini itu mungkin di luarannya bisa sampai 5.000 per botolnya. Oke, sekarang kita akan membandingkan ya bagaimana next Mas, bagaimana ini next, bagaimana cara mendistribusikannya ya. Itu dia distribusikan secara konvensional yang mana secara konvensional untuk mendistribusikannya itu dari pabrik ya, kemudian ke importir, kemudian masuk ke distributor kota, kemudian masuk ke sales, ya, ke grosir, toko, baru sampai ke konsumen. Nah, belum lagi ditambah dengan biaya iklan, promosi, undian dan lainnya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, kalau secara konvensional inilah yang akan terjadi. Sehingga akan membutuhkan pastinya apa? Biayanya akan lebih besar baru bisa sampai ke konsumen. Tapi kalau kita next Mas. Nah, kalau kita melakukannya secara direct sale ya, ini akan terpangkas semuanya. Ya, jadi tidak ada lagi pabrik ya. Tidak artinya maksudnya bukan tidak ada pabrik, artinya apa? Kita tidak dari distributor itu ya menyalurkannya langsung ke konsumen ya dari konsumen. Nah, jadi yang terjadi apa lebih hemat Bapak Ibu? Ya, tidak melalui lagi yang banyak-banyak ini kayak gitu ya. Tidak harus ke toko lagi, jadi dari distributor langsung ke konsumen. Sehingga biayanya pasti akan lebih hemat. Nah, next Mas. Dan next. Oke. Nah, sama di sini Bapak Ibu. Next.
Oke, nah inilah kita punya bisnis di Kangen Water juga Bapak Ibu, itu sama dengan dengan sistem bisnis berbasis konsumen. Nah, ini bisa kita lihat nih ya Bapak Ibu ya, contoh misalnya nih bank. Bank itu Bapak Ibu tuh kan langsung ke nasabah ya kan. Misalnya contoh, misalnya nih Bank BCA. Bank BCA mungkin kayak apa nih punya kartu ya seperti itu. Mengeluarkan satu kartu yang akan diberikan dipakai oleh kurang lebih 22,5 juta orang gitu. Nah, sekarang kita mau kali-kalinya. Anggap misalnya satu orang harganya kartu itu adalah senilai 5.500, kalau kita kalikan dengan 22,5 juta, itu nanti nilainya 112,5 miliar. Nah, sama dengan provider HP misalnya, satu orang ya, misalnya membeli kartu baru yang nilainya mungkin 10.000, kalau dikalikan dengan penggunanya 160 juta, itu nanti akan menghasilkan 1,6 juta. Oke, sama dengan media sosial, restoran pun seperti itu. Basisnya adalah konsumennya adalah pelanggannya, sedangkan supermarket itu basis konsumennya adalah konsumen, sama dengan insya Allah bisnis kita. Jadi basis konsumen artinya apa? Basis konsumen itu adalah sama dengan aset. Yang mana nanti aset inilah yang akan menjadi passive income yang seperti tadi saya jelaskan di awal. Oke, next Mas. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini kita bisa lihat nih gambar bersama-sama bagaimana di bisnis ini nanti insya Allah kita akan bekerja bersama-sama. Kita tidak akan bekerja sendiri, kita akan bekerja dengan tim ya, sehingga nantinya insya Allah pastinya hasilnya pun akan menjadi lebih bagus ya, seperti itu. Next Mas. Nah, gimana sih Bu Bidun kalau saya pengen membangun bisnis ini, gimana caranya? Jadi ada dua cara Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah kita jualan. Jadi Bapak Ibu, jadi kita sendiri nih menjual. Kita bisa menjual ya itu sendiri. Bisa menjual sampai dengan 100 unit misalnya kayak gitu. Oke. Tetapi kalau misalnya kita sudah tidak mampu untuk menjual, yang terjadi apa? Pastinya adalah penjualan kita tidak ada. Mungkin tadi karena sakit ya, atau mungkin karena stres misal ya kayak seperti itu. Nah, jadi di cara yang pertama itu adalah masih seperti dengan metode aktif ya. Jadi kita belum menggunakan passive income karena jualannya sendiri. Nah, cara yang kedua bisa kita lakukan sehingga nanti kita bisa memiliki passive income dengan cara apa? Dengan cara membangun building network. Jadi maksudnya gimana Bu Bidun? Maksudnya gini Bapak Ibu ya, tadi kan jualan satu. Sekarang nih, kita ada 100 orang nih yang menjual masing-masing satu unit. Oke, akan menghasilkan berapa? Akan menghasilkan nantinya kan 100. Oke, tetapi di antara salah satu 100 orang ini mungkin sudah tidak mampu lagi menjual karena mungkin faktor X ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penjualan karena dia bekerja secara network, tim ya, yang terjadi adalah penjualan akan tetap ada. Karena kenapa? Ya, kan itu tadi yang menjual itu 99 orang. Sehingga yang terjadi adalah penjualan itu akan terkumpul menjadi 99 unit. Nah, inilah yang akan menjadikan kita passive income ya. Ya, tinggal memilih Bapak Ibu mau pilih cara yang mana? Mau pilih cara yang active income kah atau pengen yang cara passive income? So, Bapak Ibu, 1 dikali 100 itu tidak sama dengan 100 kali 1. Yang pastinya ya, yang terbaiknya adalah Bapak Ibu, yang terbaiknya nih, semuanya baik, tapi yang terbaiknya adalah Bapak Ibu. Nah, yang selama ini kami lakukan adalah insya Allah di Energi, nanti kita akan membangun yang namanya building network Bapak Ibu ya. Next Mas Adi. Oke. Ya, nah gimana nih cara mendistribusikan mesin Kangen Water nih? Caranya Bapak Ibu ini saya akan sharingkan khusus untuk di mesin tipe yang K8 atau level K8. Nah, next Mas. Jadi apabila terjadi penjualan 1 unit ya next, itu nanti akan mendapatkan komisi ya, komisi penjualan dari perusahaan sebesar 3,9 juta. Itu mesin pertama. Kemudian di mesin kedua sama, itu tetap akan mendapatkan
3,9 karena Bapak Ibu masih disebut dengan 1A atau 1 poin. Nah, apabila terjadi penjualan mesin ketiga, ya, itu nanti ibaratnya kita akan naik kelas, ya. Kelasnya berapa? 2. 2 itu maksudnya apa? 2 poin. 2 poin itu adalah pengalinya 2 kali. Jadi 3,9 juta kali 2 dapatnya berapa? 7,8 juta per 1 unit mesinnya. Oke. Nah, mesin pertama, mesin kedua, mesin ketiga itu dikatakan penjualan langsung karena kenapa? Bapak Ibu yang menjual langsung. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita karena kita kerjanya teamwork, network ya, itu nanti akan terjadi namanya penjualan tidak langsung. Nah, yang seperti apa? Yang seperti ini misalnya, yang Bapak Ibu tadi pemilik mesin pertama di jalur Bapak Ibu ya, itu akan sama dengan Ibu, Bapak ya. Dia juga akan mendistribusikan mesin ini. Nah, terjadilah pendistribusian mesin keempat. Oke. Nah, di mesin keempat itu adalah penjualan tidak langsungnya. Dan akan terjadi Bapak Ibu sampai ke berapa? Sampai dengan 8 penjualan ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa sharing atau bisa bertanya kepada orang yang mengundang Bapak Ibu malam ini. Nah, jadi nanti akan tetap ya Bapak yang menjual pertama 3,9 ya, Bapak Ibu akan mendapatkan 3,9. Nah, sama dengan pendistribusian mesin kelima ya, itu nanti tetap ya dapat 3,9 dan Bapak Ibu akan dapat 3,9. Nah, di mesin ketiga ya, mesin ketiga mendistribusikan ke berarti kan sudah mesin ke-6 nih di jalur Bapak Ibu. Nanti yang mesin ketiga dapat 3,9, orang ketiga ya. Bapak Ibu akan mendapatkan berapa? 7,8 karena akan tetap penggalinya adalah 2 poin. Dan ini Bapak Ibu akan ditotalkan nih 10 unit. Kalau sudah terjadi penjualan mulai dari mesin pertama dihitung sampai 10 unit, nanti Bapak Ibu siap-siap nih pindah ke jalur selanjutnya. Jalurnya apa? Jalurnya 3A atau jalurnya 3 poin atau jalur pengalian 3 kali. 3,9 dikali dengan 3 itu dapat berapa? 14,7 per 1 unitnya. Nah, bisa terjadi penjualan mesin ke-12, oke. Mesin ke-11 dapat 3,9 ya, Bapak Ibu dapat 11,7. Oke, next. Ini akan diakumulasi lagi nih Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak akan ada yang terhapus penjualan Bapak Ibu ya. Apabila terkumpul atau terakumulasi 20 unit, ya Bapak Ibu tinggal direct lagi, menjual langsung lagi. Berapa? 1 unit. Nah, Bapak Ibu akan berpindah ke jalur 4A atau 4 poin atau pengalian 4. 4 dikali 3,9 dapatnya 15,6 per 1 unit mesinnya. Oke. Nah, kalau terjadi penjualan mesin ke-22 di bawah mesin ke-21, mesin ke-21, orang ke-21 akan mendapatkan 3,9, Bapak Ibu akan mendapatkan 15,6. Oke, next. Nanti Bapak Ibu akan diakumulasi seterusnya nih. Ya, ternyata didapat nih alhamdulillah di tim Bapak Ibu sudah mencapai 51. Oke, jadi 51 Bapak Ibu tinggal direct atau menjual langsung 1 unit ya. Nanti akan secara otomatis naik ke jalur 5 poin 5 dikali 3,9 itu 19,5 per 1 unit mesin. Apabila orang ke-51 menjual juga nih atau mendistribusikan juga nih 1 unit mesin, berarti di mesin ke-52, 51 orang ke-51 dapat 3,9 dan Bapak Ibu dapat 19,5 juta. Dan apabila terakumulasi lagi nih Bapak Ibu 100 unit ya, 100 unit, tinggal Bapak Ibu menjual langsung nih ya. Menjual langsung 1 unit aja itu mesin ke-101. Nah, Bapak Bu di sini sudah dikenal dengan 6A. 6A 6 kali 3,9 itu 23,4 juta. Jadi di saat terjadi penjualan 101, 102 ya, orang ke-101 di jalurnya menjual 1 unit aja mesin, contoh di 102 101 ya, orang ke-101 dapat 3,9, Bapak Ibu dapatnya berapa? Dapatnya 23,4 juta. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah luar biasa ya sistem yang disiapkan oleh perusahaan. Nah, jadi ini adalah contohnya nih Bapak Ibu. Nih ya, luar biasa nih. Sistemnya ya. Nah, ini misalnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nih 1A. Oke, di jalur 1A terjadi penjualan
3 unit ya, di jalur 1A sebelahnya kan ada 2 jalur Bapak Ibu ya, itu nanti terjadi penjualan 6 unit. Ini akan dikalikan. Di 1A 3,9 kali 3, oke. Kemudian di 1A yang satunya 3,9 dikali 6. Jadi 3,9 kali 3 dapatnya 11,7. Sedangkan di jalur 1A-nya 3,1A2 39 kali 6 itu 23.400.000. Kalau ditotalkan secara keseluruhan ya, nanti potensi penghasilan Bapak Ibu itu adalah 35.100.000. Nah, kira-kira nih Bu, Pak, banyak nggak? Pastinya banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh, kita akan melihat nih, gimana nih kalau misalnya, next Mbak Sadi. Oke, nah kita akan melihat nih Bapak Ibu, tadi kan ada 6 jalur nih. Nah, coba kita akan hitung-hitung nih. Kalau masing-masing setiap jalurnya itu hanya menjual 1 unit saja, 1 unit, oke. 1A menjual 1 unit 3,9 dapatnya 3,9. 1A yang kedua sama menjual 1 unit berarti dapat 3,9. Nah, 2A hanya jualan 1 unit, dapat berapa? 7,8. 3A 1 unit berapa? 11,7. 4A berapa 1 unitnya? 15,6. 5A 1 unitnya 19,5. Dan 6A 23,4 juta. Jadi Bapak Ibu, potensinya hanya 1 unit mesin Kangen Water di setiap jalur Bapak Ibu ya, dari 1A sampai 6A, potensi komisi yang akan Bapak Ibu terima adalah 85,8 juta. Itu sebulan Bapak Ibu ya. Kalau terjadi penjualan setiap bulannya hanya 1 unit di jalur Bapak Ibu. Oke, masing-masing jalur Bapak Ibu. Belum lagi nih Bapak Ibu ya, apabila sudah mencapai posisi jalur 6A ya, insya Allah kita akan mendapatkan bonus tambahan dari perusahaan. Namanya apa? Bonus tambahnya adalah educational bonus. Nilainya berapa? 2.200.000 dari setiap mesin yang terjual, oke, dijual di luar dari 8 poin. Nah, karena tadi kan sistem kita hanya sampai 8 poin. Jadi kalau misalnya ada yang orang ke-9, ya yang 6A ya, yang sudah mencapai posisi 6A, insya Allah akan digantikan 2,9 ke 2,2 karena itu dikatakan sebagai educational bonus dan tanpa batas ya, sehingga Bapak Ibu ya insya Allah di karir NIG ya luar biasa Bapak Ibu ya, jadi kita memulai biasanya dari karirnya adalah di 6 seperti itu ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, hanya 1 unit per bulannya per masing-masing jalur, potensinya sampai 80 juta lebih, 86 ya. Oke, nah kira-kira nih Bapak Ibu gimana nih sukses ya, sukses di energi gimana nih? Alhamdulillah Bapak Ibu ya, ada 7 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ini yang paling menentukan kesuksesan kita. Itu apa? Impian dan sikap positif. Itu yang 90% menentukan. 5%-nya itu dari mana? Dari daftar nama, ya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat janji bertemu, bagaimana kita bisa edukasi, demo, ya sebar air atau EDS, kemudian lakukan follow up atau tindak lanjut, kemudian Bapak Ibu, karena kita adalah artisnya, kita adalah iklannya, karena perusahaan kita tidak ada iklan, karena langsung ke kitanya, jadi yang menjadi iklan adalah Bapak Ibu. Sehingga yang harus dilakukan apa? Gunakan Kangen Water 100% Bapak Ibu, supaya kita bisa bercerita. Oke, dan yang terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu kita bisa memanfaatkan alat bantu banyak di luar sana, energi menyiapkan. Apa itu? Ada berbentuk buku, ada berbentuk video, audio, web, dan pertemuan. Pertemuannya karena sekarang lagi pandemi, ya kita pertemuannya secara offline, secara online, ya. Dan alhamdulillah ada beberapa daerah yang sudah bisa melakukan secara offline, termasuk kami di Makassar. Insya Allah besok akan kita adakan pertemuan secara offline-nya, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih gimana Bapak Ibu, ya potensi yang disiapkan oleh Enajik dan bentuk pembelajaran atau bentuk pembinaan atau bentuk pendampingan yang disiapkan oleh sekolah bisnis kita yaitu Energi. Keren Bapak Ibu, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau malam ini adalah malam pertama Bapak Ibu mengikuti acara ini, ya
pesan saya Bapak Ibu, segera hubungi pengundang Bapak Ibu yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini, ya. Minta hak Ibu, ya, minta hak Bapak. Bagaimana pengundang Bapak Ibu, ya, itu menjelaskan atau bisa memberikan pelajaran atau bisa membina Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mewujudkan impian-impiannya, ya, karena Bapak Ibu insya Allah di bisnis Enagic ini, ya, impian Bapak Ibu yang sudah tercatat, ya, yang sudah diimpikan selama ini, insya Allah Bapak Ibu bisa wujudkan lewat bisnis Enagic dengan sekolah bisnis kita energi. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup malam ini, ya. Alhamdulillah kurang lebih 1 jam 15 menit 58 detik saya membersamai Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, ya. Yang benarnya diambil, yang kurang benarnya dibuang, ya. Karena yang benarnya itu pastinya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya itu dari saya sebagai pribadi, sebagai manusia biasa. Saya Dina Nuni dari Makassar, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC yang citar membahana, Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh pemateri barusan tadi, Ibu Bidun, semoga banyak bermanfaatan. Nah, Bapak Ibu gimana nih para undangannya? Kira-kira seperti apa tadi penjelasan Ibu Bidun? Sudah jelas? Nah, saya sendiri sementara ini masih sering melihat demo seperti ini, melihat edukasi seperti ini, masih tetap mendapat insight yang baru. Ternyata dari produknya aja kita sudah mendapatkan sebuah kelebihannya. Dari satu mesin kita bisa mendapatkan beberapa macam air. Dan ya memang dengan tidak saja mengatur pola makan, tapi ketercukupan air dalam tubuh itu penting loh untuk kesehatan kita. Bayangkan 80% loh. Nah, selain itu, memang bisnis yang baik adalah bisnis yang punya sistem, bisnis yang ada mentornya. Lagian perusahaan ini sudah berdiri 45 tahun, sekitar 45 tahun kalau kira-kira. Itu udah kuat banget, ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Jadi memang sudah terbukti dan sudah banyak membawa manfaat ke orang-orang yang melakukan bisnisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang nanti ada kelas berikutnya. Bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan baik, yaitu biasa di GoPro. Nanti tanggal 17 Oktober, hari Ahad. Jadi para undangan yang ada, Bapak Ibu kalau ingin tahu cara bagaimana menggunakan mesinnya, nanti hadirkan kembali di acara GoPro. Oke, dari tadi kita berbicara tentang sebuah bisnis. Bisnis juga yang baik, ada bisnis yang berbasis konsumen. Nah, saya juga mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, para undangan bertanya-tanya, emang ada tuh pelaku bisnisnya gitu kan. Nah, ini hari memang kita tidak ada sesi tanya jawab ya, tapi hari ini kita langsung berkenalan ya dengan pelaku bisnis ya, seperti yang dijelaskan pemateri tadi bahwa 1A, 2A dan sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak sih pelaku bisnis yang sudah menjual sekian mesin gitu kan? Nah, ini dia. Kita akan panggil pertama dari 6A ya. Di sini yang hadir 6A itu kita mulai dari Dr. Gigi Rina. Silakan perkenalan dengan para undangan yang hadir di acara ini. Ada nggak Dr. Rina? Ya, hadir Pak. Silakan Ya. Dokter. Waduh, semakin enak Makasih, Pak. aja ya. Apa kabar nih, sehat? Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Silakan Allah. berkenalan. Nama, sponsor aktif, Ya. latar belakang, alasan pribadi. Mudah-mudahan kita termotivasi dan selalu berenergi juga di sini. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Kenapa saya bilang semangat pagi? Jadi walaupun malam, tetap semangatnya harus menggelora. Walaupun usianya 45 tahun seperti saya, semangatnya harus 17 tahun. Ya. Dan terima kasih pada Pak Hamdan dan Coach Bidun, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Bapak Ibu yang hadir di acara webinar energi kali ini di Bipro bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak insight-nya, banyak informasi kesehatan yang dulu juga, walaupun saya latar belakangnya bukan walaupun latar belakangnya saya dokter gigi, ternyata banyak hal kesehatan yang belum saya pahami dan saya belum jalankan. Ya,
Nama saya Rina, latar belakang saya seorang dokter gigi dan ibu rumah tangga seperti ibu-ibu semua yang hadir hari ini. Saya tinggal di Bekasi, alhamdulillah saya punya sponsor aktif ya. Walaupun jauh gitu, sponsor saya adalah Coach Heri Idris dan Coach Roni. Semoga jadi amal jariah buat beliau. Kemudian latar belakangnya kenapa saya memaksakan diri untuk memiliki mesin dengan diawali ketika 5 tahun lalu saya dalam kondisi satu dengan keluhan penyakit migrain, tipes, anak saya yang kebutuhan khusus juga banyak keluhan, alergi dan sebagainya. Kemudian bapak ibu saya setiap bulan harus konsumsi obat 3 juta, padahal dalam kondisi waktu itu tuh saya kondisi sedang minus, bukan zero lagi tapi minus dengan hutang ratusan juta, tapi kok saya maksa gitu. Kalau orang bilang saya mau edan gitu, mau edan gitu, lagi nggak punya uang tapi kok memaksakan mesin ini. Ternyata Masya Allah dengan kekuatan doa saya ikhtiar, alhamdulillah dengan keajaiban itu Allah memudahkan bisa memiliki mesin kaki motor dalam waktu 2 pekan. Jadi memang keajaiban itu selalu ada Bapak Ibu. Jadi harus yakin apapun kondisi kita hari ini, jangan pernah pesimis dan jangan pernah putus asa. Insya Allah kalau kita mau ikhtiar, kuat niatnya, insya Allah banyak kemudahan. Akhirnya saya coba airnya, dan alhamdulillah sekarang sudah 5 tahun, migrain saya hilang, tipe suami hilang, anak saya juga tidak punya alergi lagi, tidak konsumsi obat ketika harus ke kamar belakang, itu kamar mandi, dan ibu saya alhamdulillah sudah tidak lagi minum obat yang harganya juga lumayan tiap bulan 3 juta. Jadi itu nikmat yang sangat luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu, tidak hanya sehat yang saya dapatkan tanpa sengaja. Saya nggak ngerti itu bisnisnya advance system itu apa, saya juga nggak paham. Bahkan saya baru paham ketika saya sudah bisa menjual mesin 10, saya baru paham. Kok di rekening ada 20 juta, 30 juta gitu. Ini uang apaan, saya nggak paham gitu ya. Karena memang saya waktu itu fokus saja untuk kesehatan, saya sharing saja, kemudian saya sedekah, dan ternyata benar kata Coach Bidul, bisnis ini tuh simple, hanya gunakan 100% secara jujur, fresh from the mesin, pola hidupnya dijaga juga sehat, kemudian sharingkan saja manfaat dan sedekahnya. Dan insya Allah dengan sendirinya banyak kok orang yang mau milik mesin ini karena mereka juga mau sehat seperti kita. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Semoga hari ini Bapak Ibu yang belum punya mesin, saya doakan bismillah Allah mudahkan. Besok ya, bisa jadi keajaiban itu ada, atau pekan depan tiba-tiba ada mesin di rumah Anda, dan rasakan keajaibannya dan manfaatnya untuk tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih Dokter Irina atas sharing-sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga tetap sehat selalu sekeluarga. Oke, saya panggil yang kedua ya dari Makassar, Dokter Nana. Silakan. Ya, makasih Pak An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dr. Dwi Retno, dikenal dengan Dr. Nana. Saya sehari-hari berkegiatan masih sebagai pegawai negeri di salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Makassar. Alhamdulillah ini masuk tahun kelima, saya dengan suami saya, 6A dari Makassar. Kami belajar di Business School Energy di suatu sekolah bisnis di bisnis Kangen Water dengan latar belakang kami yang alhamdulillah dari segi penghasilan mungkin bagi banyak orang udah cukup gitu ya, tetapi kami masih aktif di bisnis ini di tahun kelima, tidak lain tidak bukan karena selain kesehatan yang ternyata kita bisa dapat pola hidup sehat yang jauh lebih baik hanya dengan mengganti air putih kita dengan jauh lebih berkualitas. Ternyata dari segi 8 point system yang luar biasa ini, kalau Bapak Ibu kulik-kulik lagi lebih lanjut, ternyata saya dan suami akhirnya merasakan percepatan impian kami bisa tercapai. Nah, mau tahu bagaimana lengkapnya? Pastikan Bapak Ibu hadir besok. Tanggal 17 tepatnya di acara lanjutan dari acara hari ini namanya GoPro, yang dimana dulunya kami pun ketika setelah mendapatkan informasi yang luar biasa, akhirnya dengan mudah juga bisa memiliki mesin Kangen Water dan akhirnya dengan sistem yang luar biasa mampu menjalankannya dan akhirnya mendapatkan hasilnya walaupun mungkin dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kesibukan karena adanya suatu sistem. Itu ada semua jawabannya di GoPro tanggal 17 Oktober. Kita ketemu nanti insya Allah. Saya dari Makassar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nana atas sharing-sharingnya. Yang berikutnya Pak Jajang.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aan dan teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang banyak ya dari penjelasan pembicara tadi. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Jajang Rahmawan, sponsor aktif saya Bahariah Idris. Saya gabung memulai bisnis ini di 2015. Jadi sebenarnya lebih tepatnya bukan memulai bisnis ya, saya membeli Kangen Water itu pertimbangan utamanya adalah karena ini mesin yang luar biasa ya. Artinya saya berpendapat saat itu karena manfaat kesehatannya gitu ya. Jadi tanpa ada bisnisnya pun saya akan beli mesin ini gitu ya. Dan ternyata saya juga sama mungkin dengan beberapa yang tadi disampaikan, saya baru sadar kemudian gitu ya. Beberapa bulan, alhamdulillah nggak nyampe tahun ya, beberapa bulan akhirnya saya tersadarkan bahwa ternyata ini bisa digarap serius. Dan ternyata apa yang setelah saya dalami, apa yang saya perkirakan ternyata bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita serius di bisnis ini, insya Allah hasilnya mungkin bisa bisa sama atau jauh lebih besar daripada yang dijalani saat ini. Saya sendiri latar belakangnya pegawai negeri sipil yang punya rutinitas tetap gitu ya, yang mungkin bagi sebagian orang ada yang bilang monoton, tapi bagi sebagian orang mungkin dibilang enak gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu tidak yang sekarang juga sudah punya mungkin pegangan atau pekerjaan tetap, tidak ada salahnya untuk memulai bisnis ini gitu ya. Jadi ini adalah backup plan buat kita semua. Dan Bapak Ibu, yang luar biasa dari bisnis ini adalah bisnis ini bersistem gitu ya, bersistem dan tidak memerlukan rutinitas seperti pekerjaan yang formal gitu ya. Nah, kita bisa sisihkan waktu berapa lama dalam satu hari atau dalam satu minggu, insya Allah kita bisa dapat hasil maksimal. Kurang lebih itu Mas Aan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajang, seorang PNS. Jadi apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara bisa menjalankan bisnis ini dengan sebuah bisnis yang tersistem. Kemudian saya panggil dari Sulawesi Tengah, Ustadz Juli Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bukan dari Sulawesi Tengah, Pak. Saya dari Sulawesi Tenggara. Ya, baik. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Juli Ahmad. Lahir bulan Juli, bukan anaknya Pak Ahmad. Alhamdulillah, saya bergabung di Kangen Water itu di bawah sponsor saya, Pak Jusman dari Makassar. Ya, jadi istilahnya saya ini cucunya Coach Roni. Latar belakang saya adalah penjual komputer, bisnis komputer. Latar depannya insya Allah di Kangen Water. Nah, alasan bergabung di bisnis ini awalnya adalah karena kepentingan kesehatan dan akhirnya adalah karena tertarik dengan bisnisnya. Awalnya sakit-sakitan, akhirnya
sangat merasakan energi dengan bisnisnya. Dan teman-teman sekalian, ternyata bisnis Enajik ini dengan sistem yang baik, kita akan mendapatkan apa yang kita impikan. Insya Allah minimal kita bisa 6, 8 to 3 seperti Coach Roni. Dan Bapak Ibu sekalian, saya bergabung tahun 2015, mulai menjalankan bisnis mesinnya Desember 2015, dan alhamdulillah sekarang sudah 6A. Nah, Bapak Ibu sekalian mau tahu bagaimana caranya sehingga leader-leader Anda bisa 6A, ya, ikuti terus pertemuan-pertemuan yang berenergi ini di komunitas kita energi, dan pertemuan terdekat kita adalah GoPro tanggal 17 Oktober 2021. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli. Sering-sering Pak Juli adalah salah satu sahabat saya. Kemarin baru dari Makassar Pak Juli ya. Latar belakangnya membeli mesin dengan alasan kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang sudah membaik karena program sehat tentunya dari komunitas ini. Jadi semakin cerah aja. Oke, tadi kita barusan berkenalan dengan pelaku bisnis ya yang berada di bisnis ini yang telah menjual di atas 100 mesin. Nah, sekarang kita berkenalan lagi nih dengan seorang ibu ya dengan peringkat 6 A2 ya. Ibu dari Bogor, silakan Mbak Diana bagi dong ceritanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Giana, sponsor aktif saya Coach Roni. Masya Allah. Ya, kami jalanin bareng, tapi kami memang punya akun masing-masing gitu ya. Bapak Ibu, sebelum menjalankan bisnis ini, kami sudah jatuh bangun kami sudah sangat tertarik gitu ya menjalankan bisnis network marketing sebelumnya. Namun sangat-sangat jatuh bangun gitu ya di 2 bisnis network marketing sebelumnya itu. Dan kenapa sih kok tertarik banget dengan bisnis network marketing? Karena yang utama adalah karena konsep bangun asetnya itu. Kami nggak pengen selamanya membarterkan waktu dengan uang, ya kami pengen punya kebebasan waktu seperti itu. Ya alhamdulillah itu tercapai ketika kami di Kangen Water ini yang kami rasakan adalah percepatan rezeki. Ya, percepatan rezekinya luar biasa dibandingkan dengan bisnis yang sebelumnya. Ya, selain itu juga sebenarnya sih waktu mulai bisnis Kangen Water ini kami sudah hampir menyerah dengan bisnis yang sebelumnya ya, karena kami nggak merasakan hasil yang signifikan di bisnis sebelumnya, sampai Coach Roni waktu itu mengalami jatuh sakit gitu ya. Nanti mungkin beliau akan sharing sedikit, dan alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan Kangen Water ini ya produknya, dan dengan diabetesnya beliau yang luar biasa sekali. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah satu persatu impian kami sudah tercapai. Kami bisa umroh dan umrohkan orang lain, mengumrohkan keluarga, dan banyak sekali yang sudah kami rasakan dari hasil dari bisnis ini. Pastikan Bapak Ibu menggali terus ya informasi yang lebih dalam lagi ya, bagaimana step-stepnya, bagaimana untuk bisa menjalankan bisnis ini, bisa menghasilkan asetnya gitu ya, minta haknya sama pengundangnya ya, terus ditempel pengundangnya dan hadir di pertemuan selanjutnya di GoPro. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Giana ya, sering-sering ceritanya ternyata impiannya punya kebebasan waktu, dan hari ini sudah punya kebebasan waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan mendampingi suaminya yang begitu ganteng ya, yang tidak banyak merubah banyak orang, nasib orang ya. Nah, nanti bagian cerita beliau dari belakang. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi dari Bu Giana 6A2 yang telah banyak merubah kehidupan orang. Kita tuh berkenalan lagi dengan 6A2, tapi kadarullah 6A2-2-nya
tidak hadir ya untuk saat ini ya, tapi peringkat itu ada di bisnis content author. Nah, untuk kita lanjut ke peringkat berikutnya, ada baiknya kita simak video yang satu ini. Silakan. Kak Hadi atau Mas Roni? Oke, cek suara jelas? Jelas. Mas Hasan? Jelas ya. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni, dan buat para undangan saya ucapkan selamat karena sudah hadir di acara bisnis proposal pada malam hari ini, dan kita belajar banyak oleh Bidan Uni ya. Beliau dari Makassar dan beliau sudah memaparkan semuanya dari segi kesehatan bahkan sampai ke hitung-hitungan marketingnya ya, karirnya seperti itu. Saya dengan istri saya di bulan Maret ya 2013 kami memulai bisnis ini, di mana sama seperti Bapak Ibu sekarang mungkin penuh dengan pertanyaan ya, mulai dari ini bagaimana kualitas airnya, karena saya pribadi mengidap diabetes mellitus ya di awal, karena ya dari diabetes itulah kami memutuskan untuk menghadirkan mesin ini di rumah seperti itu ya. Di awal dengan kondisi kami juga tidak memiliki dana yang cukup ya, hanya saja saya memiliki mental yang luar biasa ya. Saya menggadaikan BPKB mertua dari istri seperti itu. Dan Masya Allah, alhamdulillah 3 bulan ya kami balik modal dari mana, karena kekuatan sistem dan bisnisnya seperti itu ya. Singkat cerita, apa yang kami tanya-tanya waktu itu ya, bertanya-tanya tentang bagaimana ke depannya. Tadinya kami tidak ada passion untuk menjalankan bisnisnya, tapi karena banyak sekali teman-teman, saudara, kenalan yang mereka ingin menghadirkan mesinnya ke rumah, ternyata memang ada sisi bisnisnya. Ya udah, kami pikir ya nggak masalah juga untuk menjalankan bisnisnya, sekalian juga kita syiar tentang kesehatan. Alhamdulillah dalam hitungan waktu 5 tahun ya, kami di posisi salah satu mungkin posisi yang titik aman pertama ya, 6-3, alhamdulillah atas izin Allah, itu di mana per bulan kami dapat insentif lah ya, sekitar 5.000 US dollar seperti itu ya. Dan bukan hanya situ saja esensi bisnis ini, tetapi mendapatkan kekeluargaan dan juga berkembang secara mindset dan karakter. Siapa yang bisa mengembangkan itu? Salah satu adalah sekolah bisnis kita adalah energi. Ya, energi merubah kami, energi menjadikan bisnis kami jauh lebih mudah, jauh lebih enjoy dengan pembelajaran online dan offline. Tadi seperti kata Bidan Uni juga hari Sabtu Minggu ya, khusus untuk Makassar itu sudah running yang namanya pertemuan offline. Ya, karena di sana mungkin mungkin levelnya PPKM-nya lebih rendah seperti itu ya. Sedangkan kami menyesuaikan untuk di Jabodetabek seperti itu ya, kita masih online nggak masalah ya. Nah, untuk teman-teman di Makassar, beruntungnya untuk hari Minggu itu GoPro-nya bersamaan dengan yang online, tetapi di sana adanya offline. Nah, yang offline itu jauh lebih lengkap, lebih komplit ya, ada 4 pembicara ya. Sedangkan kalau yang online itu adanya malam ya, itu masih bisa ikut juga, dan itu nanti pembicaranya Dr. Gigi Rina ya, Masya Allah. Beliau salah satu yang udah bisa menjadikan bisnis ini menjadi wasilah keluarganya. Nah, dari ketika kita berbicara sukses, kita berbicara apa prioritasnya ya. Kita sepakat kalau prioritas sama-sama kita adalah Tuhan, agama, Tuhan, keluarga dan bisnis seperti itu ya. Apa yang kami dapatkan tidak hanya materi, tetapi juga bonding ya, kedekatan kami dengan satu sama lain di keluarga ya. Mulai dari kami menikmati kadang-kadang berselisihnya, beda pendapat ya, sampai kami memiliki suatu cara atau budaya untuk bagaimana menyelesaikannya ya. Disinilah kedekatan kami, alhamdulillah, antara bisnis ini bisa bondingnya sangat erat Bapak Ibu ya. Kami bisa saling tukar pikiran, anak kami juga ada beberapa yang homeschooling ya, dan kami menikmati itu ya. Karena esensi sukses itu adalah tidak hanya sekedar materi, betul ya, tapi gara-gara materi itulah ya
teman-teman kami, tim mitra-mitra kami yang tadi sudah muncul ya, itu mereka bisa mengumrohkan ya, bahkan bisa membantu orang-orang yang tadinya mungkin kendala kesehatan bisa terbantu dan mungkin kehidupannya menjadi jauh lebih bermakna seperti itu. Sekali lagi kami berterima kasih untuk support system kami adalah Energy ya, yang dimana kurikulumnya membentuk seseorang yang from nothing to something. Ya, seseorang ibu rumah tangga, mungkin dia PNS, mungkin dia juga dokter, apapun itu bisa menjadi sesuatu yang lebih berkarya lagi ya. Karena kenapa? Karena ya kita berwasilahnya bisa untuk menyehatkan kesehatan dan menyehatkan juga finansial seperti itu ya. Apa yang kami lakukan? Kami hanya melakukan, kami teachable ya dengan pengundang kami, dan apalagi dengan latar belakang saya ya, latar belakang saya seorang tamatan SMA, pernah kuliah cuma nggak selesai 2 kali. Jadi intinya latar belakang apapun itu bisa kok di bisnis ini, asalkan teman-teman fokus dan ingin belajar lebih jauh lagi Bapak Ibu ya, atau bahasanya samina watona, kita dengarkan, kita actionkan. Oke. Dan pastikan hari Minggu tanggal 17 ada Go Produktif ya, namanya GoPro, itu lebih komplit lagi bagaimana Bapak Ibu kalau ingin serius cara menjalankannya itu diajarkan bagaimana handling objection ya. Contoh ada tantangan mungkin, nah ini dia, ini posternya ya. Ini Dokter Gigi Rina, ini diadakan online. Khusus Makassar ada offline di pagi harinya seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tidak ada di Makassar, ya terpaksa harus ikutin yang online. Saya juga ada di online ini di malamnya. Kami juga ikutan masih belajar seperti itu ya. Palingan segitu aja Bapak Ibu ya. Jadikan ini suatu jawaban dari doa Bapak Ibu ya, di mana setiap hari meminta kepada Tuhan untuk diberikan rezeki yang berkah berlimpah, diberikan bisnis yang mungkin bisa nggak cuma untuk meningkatkan diri sendiri tapi orang-orang di sekitar. Oke? Saya Roni Ritz, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tony, Mbak Giana, terima kasih ya. Adalah 2 orang pasangan yang betul-betul pembelajar sejati. Saya mengikuti terus beliau, bahkan sering datang ke Makassar ya. Kami sering konsul dengan Mas Roni. Ada-ada aja deh ya ilmu-ilmu yang dibaginya. Ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan dan memang benar, dan dia membuktikan bahwa kalau kita tersistem itu akan jauh lebih baik, jauh lebih berkembang. Nah, terima kasih sekali lagi banyak Mbak Giana, Mas Roni ya atas ilmu-ilmunya. Terus Mas Roni adalah salah satu founder dari Energy. Terima kasih juga nih ya sudah membuat sebuah support system yang bagus untuk kita belajar bersama di komunitas ini, tumbuh berkembang bersama-sama ya. Karena Mas Roni bilang saya ingin tim saya juga merasakan apa yang saya rasakan, benar ya Coach? Oke. Nah, kemudian ini kita tetap istiqomah, tetap menjadi orang baik, tetap berpikiran positif sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama. Oke, waktu juga yang akan memisahkan kita akan bertemu nanti di hari Ahad tanggal 17 Oktober di kelas yang begitu luar biasa juga ya, bagaimana cara menjalankan bisnis dengan benar, menghadirkan bisnis dengan motor oleh Dokter Gigi Rina. Jangan lupa mengundang pengundang Anda yang malam ini hadir di ruangan ini. Terima kasih buat teman-teman sudah hadir, menginvestasi waktunya sampai hampir 2 jam ya. Ya, mudah-mudahan apa yang dibagi teman-teman tadi, bagi pemateri tadi, terima kasih juga Bidun, terima kasih Cahadi. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita, amal ibadah yang berlipat ganda. Oke, mohon maaf atas kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari manusia dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, salam energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Maan. Terima kasih semuanya para 6A, para peserta undangan. Terima kasih Mas Roni. Terima kasih Coach. Semua. Terima kasih. Jangan lupa ya GoPro hari Minggu ya. Siap. Okay, thank you semua. Ready to close the door. 3, 2, 1. See you.